Nah, Bapak Ibu, bahwa air dan kesehatan manusia sangat erat sekali hubungannya. Karena bumi ini pun diciptakan oleh Allah lebih banyak air daripada daratan ya, lautan. 2/3 ada lautan. Begitu juga di tubuh manusia lebih banyak cairannya juga. Di mana air di situ ada kehidupan. Dah pasti kalau ada kehidupan pasti ada air. Karena makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa tanpa air. Sebagaimana Allah utarakan Allah dalam kitab Al-Quran itu di Al-Anbiya 30 disebutkan bahwa kami jadikan segala sesuatu yang hidup adalah dari air ya. Nah, dari air itu segala, jadi makhluk yang hidup termasuk tumbuhan, hewan, manusia itu dari air. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, air ternyata punya keistimewaan yang cukup luar biasa ya, mempunyai keajaiban dan ini sudah diteliti oleh salah seorang peneliti dari Jepang namanya Dr. Masaru Emoto ya. Dia telah meneliti bahwa menghasilkan sampai mengeluarkan buku yang namanya The True Power of Water. Jadi ternyata memang benar itu bisa dipakai untuk terapi ya, untuk kesehatan, untuk healing. Bahkan dia mengeluarkan lagi buku yang lebih heboh lagi yaitu The Hidden Message in Water. Jadi air dapat merespon kata-kata, ucapan, bahkan tulisan. Nah, kita kan di awal-awal nggak ngerti ya, benar nggak nih air itu bisa merespon. Sampai penelitian ini udah dipresentasikan di beberapa negara dan akhirnya tahun 2005 malah itu diundang ke PBB, dipresentasikan di PBB bahwa air sudah ditemukan keistimewaannya yang di luar dugaan bahwa air memang bisa merespon ucapan dan kata-kata bahkan tulisan. Nah, bisa kita lihat hasil penelitian beliau, Dr. Masaru Emoto. Nah, di sini kita lihat ada gambar kata-kata kotor. Nah, ini bentuk air, air yang sudah eh, dibekukan, kemudian di kamera ya, difoto dengan super mikroskopik, akhirnya menghasilkan gambarnya seperti ini. Jadi kelihatan kotor ya, acak-acakan. Beda dengan air yang seperti ini. Nah, air yang mengucapkan kata-kata cinta, terima kasih, kata-kata yang baik lah, kata-kata yang baik, sopan. Itu bentuknya berbeda Bapak Ibu. Ada lagi air yang seperti ini. Nah, ini ada kalau ada musik-musik yang keras, musik metal nih, contohnya ya, musik-musik yang keras, ini ternyata merusak juga pada molekul-molekul air. Setelah diteliti ya, beda lagi dengan ada musik indah. Nah, kalau musik indah lain lagi. Tapi musik-musik yang keras itu luar biasa merusak. Tapi kalau musik indah bentuknya bagus lagi. Kemudian ada lagi ini air sebelum diberi doa. Nah, air sebelum berdoa itu tergantung wilayahnya. Ada di mana posisinya, kondisi seperti apa gitu kan. Nah, itu akan berbeda setelah dikasih doa. Nah, setelah dikasih doa akan berubah menjadi lebih bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima, jadi berbentuk heksagonal. Nah, satu, dua, bisa kita lihat dari bentuk-bentuk yang ada di slide, itu air yang baik, itu rata-rata ketika ini berbentuk heksagonal atau segi 6. Kemudian ada lagi air yang sangat luar biasa, air jam-jam. Ini kenapa sangat luar biasa? Ini mineral terbanyak dan terbaik di dunia. Kenapa? Karena air ini tiap hari mendengarkan lantunan Ada. ayat Al-Quran, bahasa-bahasa yang baik gitu kan. Nah ini menghasilkan seperti itu. Lanjut, nah kenapa kita harus memperhatikan asupan air yang baik dan sehat? Karena 70% tubuh manusia dewasa terdiri dari cairan. Jadi kita ini Bapak Ibu, ini cairan berjalan ya. Kalau ada orang yang, wah itu ada cairan berjalan, ya jangan marah, yang benar kita itu cairan berjalan. Karena 70% badan kita adalah cairan. Itu untuk dewasa. Lain lagi untuk anak-anak ya. Anak-anak masih 100%.
janin 1%. Kemudian makin besar bayi, kemudian kita udah dewasa. Nah, makin tua, usia makin lanjut, itu makin menurun. Nah, makanya tetap kita harus memperhatikan nih, air yang kita konsumsi itu benar-benar baik dan sehat. Nah, lebih dari itu, nah di sini akan dibahas nanti bahwa air yang baik dan sehat itu air ada yang lebih tinggi lagi, bisa untuk terapi. Air seperti apa? Nah, itu. Jadi air yang bersifatnya mempunyai sifat yang basa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, fungsi utama air, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sehari-hari jangan sampai kekurangan air. Karena ada ukurannya, kapasitasnya ya. Berat badan itu berapa, kebutuhannya berapa, harus sesuai. Jangan orang kebutuhannya 2 liter, minumnya cuma seliter. Nah, itu kekurangan. Jadi bisa dehidrasi. Nah, ini fungsi utama air adalah menjaga suhu tubuh. Jadi kalau kita kekurangan air, suhu tubuh kurang bagus. Kedua, memperlancar pencernaan. Jadi kalau kita makan aja nggak minum, buang airnya susah. Kenapa? Ya karena pencernaan memerlukan air gitu kan. Kemudian media transportasi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah. Nah, itu juga memang perlu air gitu. Makanya kita diusahakan minum itu sesuai dengan uh, ukurannya ya, dengan porsinya. Nanti di dalam ilmu kesehatan ada rumusnya gitu kan. Kemudian membantu sistem metabolisme tubuh. Nah, semua metabolisme tubuh tanpa air tidak akan berjalan. Kemudian memelihara kulit. Nah, kalau kurang minum biasanya eh, kulitnya kering, peluas sendi. Nah, kalau kurang minum, apalagi udah usia cukup dewasa ya, lanjut, jangan sampai kekurangan air. Karena sendi ini perlu pelumas juga gitu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, air minum ini nah, yang kita lihat atau yang kita konsumsi setiap hari, ini ada 2 jenis. Nah, jenis air minum itu jenis air dalam kemasan atau AMDK ya. Ada yang bermineral, ada yang tidak bermineral atau non mineral. Jadi ada 2 jenis. Jadi ada air mineral satu, nah itu diproses dengan proses filterisasi, sterilisasi tanpa menghilangkan mineral dan dalam air baku tersebut. Jadi mineralnya tetap terjaga kalau difilter ya. Yang hilang adalah kotoran-kotorannya, zat-zat logam-logam berat itu akan tersaring oleh filter. Itu air mineral. Nah, air non mineral menggunakan filter yang lebih halus, lebih lembut sampai 500 helai rambut ya. 500.000 helai rambut. Nah, itu membrannya sangat kecil sekali sehingga menghasilkan air sampai ke nol, tidak ada mineralnya. Makanya sebut air demineral atau air tidak ada mineralnya. Nah, air tidak ada mineralnya ini biasanya mempunyai yang namanya padatan atau ppm ya, satuan padatan dalam air itu ppm itu di bawah 20. Biasanya sebut itu proses dengan proses RO. Nah, dia ada 2, RO sama destilasi. Nah, pertama itu destilasi itu penyulingan, kemudian RO dengan filter yang super semi permeable ya, yang paling halus gitu. Kemudian minum juga, cara mengolah air minum ada 2 jenis. Nah, ini termasuk jenis yang kedua nih Bapak Ibu. Dengan cara difilter. Yang pertama itu ada. Apa yang pertama? Yang pertama zaman dulu sampai sekarang masih ada. Dengan cara direbus. Ada yang masih direbus? Ada. Ada yang sekarang udah beralih nggak direbus. Nah, baik mana antara yang direbus dan tidak direbus? Coba kira-kira Bapak Ibu. Nah, bagus. Lebih baik adalah yang difilter daripada yang direbus. Kenapa? Kalau yang direbus, air yang direbus itu hanya akan menghilangkan bakteri-bakteri saja. Jadi, kuman bakteri itu mati. Itu pun kalau sampai panasnya di atas 100 derajat, minimal 100 derajat. Dipanaskan. Tandanya apa? Udah berbusa, udah keluar buih nah itu. Nah, itu bisa mati. Tapi logam-logam berat masih ada. Zat kapur, magnesium, kalsium, zinkum, perum masih banyak gitu kan.
Jadi harus dilamain, diendapin, itu pun tidak semua bakal hilang gitu kan. Itu kekurangan dari direbus. Cuma kalau di filter, filter itu tersaring zat-zat dalam gambar tersaring sehingga didapatkan TDS atau partikel terkecilnya itu akan tersaring ya menjadi air yang jernih. Nah, Bapak Ibu, kita lihat seharusnya kita memang cari air minum yang baik dan sehat. Nah, yang gimana? Air yang bisa melarutkan nutrisi dan mengikat nutrisi yang banyak, jadi bisa diserap oleh tubuh. Jadi air minum itu memang kita harus mulai memilih ya. Kenapa? Itu tadi tubuh kita memerlukan air minum yang baik dan sehat. Nah, pemerintah telah memberikan satu persyaratan ya, suatu persyaratan untuk air yang sehat, air yang baik untuk diminum. Nah, ini ada persyaratan air yang baik dan sehat. Pertama, tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Nah, kalau kita menemukan air minum terutama dalam kemasan ya, karena dalam kemasan itu sebetulnya rentan dengan eh, kontaminasi daripada sinar matahari yang menghasilkan mikroplastik ya. Itu yang memang cukup lumayan berbahaya ya kalau dibiarkan dipanaskan air air dalam botol dari kemasan. Bisa berubah warna, bisa berubah rasa. Kemudian tidak mengandung mikroorganisme. Nah, udah jelas ya kalau direbus hilang. Nah, ya. Kalau di filter juga karena di filter itu kalau pakai aero itu akan hilang dengan sendirinya karena sangat kecil dan juga ada biasanya pakai sinar UV. Nah, itu juga mati bakterinya. Kemudian pH. pH antara 6,5 sampai 8,5 itu menurut SNI. Tapi menurut Badan POM bisa sampai 9,7. Makanya yang 9,7 itu dikatakan biasanya umumnya produksi yang air bersifat basa gitu kan atau air alkali. Kemudian TDS. Nah, TDS di sini kalau kita lihat di slide di bawah ini sampai 500 toleransi untuk bisa diminum, tapi lebih kecil akan lebih bagus. Nah, dari 170 sampai ke 0, nah itu dinamakan air yang benar ideal. Nah, lebih ideal lagi di bawah 50. Jadi intinya lebih kecil padatan atau larutan dalam air, yang terlarut dalam air, partikel yang ada dalam air, itu akan lebih bagus gitu. Nah, tapi jangan sampai nol sama sekali. Kalau sampai bersih sekali, memang RO biasanya bersih sekali. Tapi itu untuk jangka panjang harus dikolaborasi dengan minum mineral. Karena non mineral sama mineral beda ya. Jadi tetap kita harus minum yang ada mineralnya. Nah, ini kita lihat apakah tubuh Anda asam? Kira-kira Bapak Ibu merasa asam atau enggak? Nah, kalau saya tebak nih, kayaknya asam nih. Kenapa saya bisa nebak? Pasti ada yang rasa pegel, ada sakit encok, kolesterol, kanker. Nah, itu asam. Nah, jadi tubuh kita itu ada 3 nih, asam, netral, basa indikatornya tubuh kita. Gimana orang yang sehat? Nah, orang sehat itu adalah di atas netral sebetulnya Bapak Ibu di sini di 7,3 sampai 7,6. Nah, kalau posisi cairan tubuh kita, posisi pH-nya di sini, nah itu udah sehat, itu terbebas dari penyakit. Nah, kalau netral biasanya itu subsehat. Subsehat itu sehat, tapi sebetulnya nggak sehat-sehat amat gitu. Ada berasa ini ya. Makanya di sini asam yang sifatnya asam di sini nih tubuh keasaman itu kurang bagus ya, untuk kesehatan. Nah, yang bagus adalah kesehatan yang baik adalah dari netral ke atas yaitu bersifat basa. Karena orang sehat mempunyai pH kisaran 7,3 sampai 7,6. Nah, kalau pesarannya di sini di 8,5 itu alkalosis namanya, jadi kelebihan alkali. Itu juga tidak bagus juga gitu. Tapi yang bagus adalah yang sehat di sini.
Nah, ini ada satu peneliti dan ahli nutrisi dari Amerika, Dr. John Harvey ya. Ini menyatakan dari penelitian bahwa pada dasarnya 90% berawal dari penyakit. Penyakit itu berawal dari usus. Kira-kira gimana ini penelitiannya dari usus? Jadi apapun masuk ke dalam usus kan, dari makanan yang kita asupan-asupan dari makanan, minuman, junk food, segala macam ya, fast food, masuklah di usus. Nah, disinilah problem, terutama penyakit adalah problemnya di sini. Nah, sekarang bisa kita lihat ada hasil usus sehat. Nah, usus seperti ini, bersih, usus bertoksin. Nah, kenapa bertoksin? Nah, kita sisa-sisa makanan tidak bisa dibuang semua oleh tubuh. Nah, sisa-sisa ini akan mengendap di dalam usus. Nah, kemudian toksin mengerak. Nah, mengerak. Nah, ini yang menyebabkan radikal bebas nih muncul dalam tubuh nih. Toksin mengendap di usus akan muncul parasit. Akhirnya merusak sel. Nah, itu yang namanya si radikal bebas itu. Nah, ini ada beberapa pendapat para pakar dunia, para kesehatan dunia, kita mempunyai cara terapi yang luar biasa, yaitu terapi dengan air yang bersifat basa atau air alkali. Nah, kenapa kita memakai sistem itu? Karena ini sangat mudah, murah, ekonomis ya, praktis ekonomis dan higienis menggunakan terapi air, yaitu airnya air alkali, bukan air yang lain ya. Nah, ini salah satu pakar dunia menyatakan tidak perlu sebetulnya Bapak Ibu memerlukan untuk kesehatan memerlukan biaya yang banyak dengan berbagai efek negatif dari obat ya, terutama obat-obatan itu kan berefek negatif. Jadi intinya mereka bahwa beliau menyatakan cukup dengan mengembalikan pH cairan tubuh menjadi normal. Ini juga ada salah peneliti di Amerika, dia kliniknya udah memakai lama sekali memakai air alkali dan sangat bagus buat pasiennya. Kemudian dokter Red ini juga minum air kali menyarankan seperti itu. Dia semua toksin bisa keluar dengan baik gitu, dan aman dengan menggunakan air yang bersifat basah. Ada lagi ini dokter Susan juga sama, hampir semua penyakit jantung, stroke, penurunan kekebalan dan lainnya itu bisa teratasi dengan air alkali. Ada lagi nih dokter Theodore menyatakan juga itu semua akar permasalahan penyakit, begitu banyak penyakit, akarnya sama. Apa itu? Apa itu kira-kira apa Ibu? Ya akarnya adalah sampah atau toksin yang menumpuk dalam tubuh harus dikeluarkan. Sementara ini kita makan obat sembuh sakit lagi kan, sembuh sakit lagi. Kenapa? Karena ya itu tadi akar masalahnya nggak diselesaikan dulu. Jadi kita akhirnya tergantung dengan obat, kita selesai obat lagi bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun minum obat. Dengan ada cara seperti ini sekarang bisa sehat tanpa obat. Nah, kita lihat air ini ya, makanya terapinya dengan terapi air. Nah, air yang mana yang kita bisa pakai terapi Bapak Ibu? Nah, kita lihat di sini ada 3 jenis sifatnya air itu. Ada yang asam, netral, basa, sama seperti tubuh tadi. Tubuh kita termasuk di mana gitu. Ini air ada 3 nih, asam, netral, basa. Nah, kita sehari-hari sering mengkonsumsi di kelompok yang asam. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, iya, termasuk saya juga ya. Kopi, alkohol, nggak alkohol, kopi, soda, roti, daging, keju, pasta, susu, teh, jeruk, ikan, kacang, hampir semua yang kita konsumsi itu sifatnya asam. Makanya kadang-kadang kita terkena dengan asam lambung katanya. Ya, itu terlalu banyak asam di lambung. Nah, kemudian air netral. Nah, kita kan minum airnya air biasa ya, air kemasan atau air direbus. Tapi rata-rata kalau air mineral dalam kemasan, air normal itu rata-rata pH-nya 7. 7, sekian, 7 kurang dikit, pokoknya sekitar 7.
Itu air dalam kemasan. Nanti kalau Bapak Ibu punya alatnya, memang harus punya ya TDS, alat untuk ngecek partikel terlarut ya TDS, kemudian ada pH cair, nah itu harus dimiliki. Nah seperti ini Pak Tian. Nah itu untuk mengetahui seperti ini, apakah di wilayah ibu Bapak Ibu ini seperti apa airnya gitu kan? Apakah air yang diminum kita ini termasuk asam, netral atau basa? Jangan-jangan kita minum asam terus, makanya sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Nah kita lihat ini hasil dari pH tester ya, kita yang kita lihat nih di bawah ada gelas. Nah ini kelihatan nih, ini air yang bersifat asam ya, kuning warnanya seperti ini. Nah yang tengah ini warnanya hijau ya, hijau ke biru, lebih ke biru muda sebetulnya. Nah ini yang netral. Nah kalau air basah, air alkali posisinya seperti ini biru. Nanti kita bisa cek dengan alat seperti ini. Punya air di rumah, terus ditetesin, oh air saya ternyata asam. Nah alhamdulillah PTBS mengeluarkan produk bisa merubah air biasa menjadi air alkali. Jadi bisa untuk terapi. Nah, kita sekarang menginjak ke hidup sehat dengan minum air tanpa alkabes. Jadi, ini satu produk ini Bapak Ibu bisa merubah air yang sehari-hari Bapak Ibu minum di rumah itu bisa berubah menjadi air bersifat basah dengan cukup 1-2 tetes saja gitu kan. Dan gimana setelah basah? Nah, setelah basah itu bisa pakai terapi. Jadi kita itu bisa akan lebih sehat kalau meminum air yang sehat gitu kan. Nah, apa itu alkabes? Izumi alkabes adalah suatu konsentrat alkali cairan ya Bapak Ibu. Ini konsentrat alkali terbuat dari natrium, kalsium, zat besi, magnesium, bahkan selenium dan lain-lain termasuk zinkum. Nah, ini pH-nya termasuk pH basa dan pH basa yang alkali yang adaptif ya Bapak Ibu. Kan ada juga banyak ya, hampir kebanyakan alkali di luaran, ada yang di pasaran itu, ada yang air alkali itu kita temukan tidak adaptif. Bagaimana untuk mengatur adaptif atau tidak, antioksidan atau tidak, dan itu nanti ada kelas khusus Bapak Ibu. Makanya dianjurkan yang udah ikut Zoom meeting ini memiliki tools ya. Itu penting sekali. Satu untuk edukasi, kedua juga bisa apa namanya orang menjadi lebih sehat. Nah, dengan ada tools itu kita bisa ngukur, bisa ada demo-demo segala macam bisa ditemukan nanti di kelas khusus ya. Itu banyak sekali manfaat daripada LKB, tahu detail mengenai TDS, pH, kemudian perkeseimbangannya seperti apa gitu kan, elektrolisa. Nah itu akan dibahas nanti di kelas khusus. Makanya Bapak Ibu wajib memiliki alat-alat tersebut atau tools tersebut, nanti bisa ikut kelas khusus online ya. Nah keunggulannya apa? Keunggulan Alkabes. Keunggulan Alkabes pertama membantu air minum bisa menjadi alkali. Nah tadi menjadi alkali. Jadi air yang tadi di rumah itu bisa bersifat alkali. Kemudian membantu proses penyembuhan penyakit sudah otomatis. Kalau air basah itu bisa membantu proses penyembuhan penyakit dengan bagus, dengan baik. Kemudian menyeimbangkan pH cairan tubuh. Jelas kalau orang sehat pH-nya harus seimbang, harus 7,3 sampai 7,6. Kalau minum air biasa itu tidak bisa mengkatrol. Karena kita asam dikasih netral, yang nggak naik ke atas netral. Netral pun belum tentu nyampe gitu kan. Kemudian mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh. Nah, jadi Bapak Ibu, alkali alkabes itu kan ada yang berpendapat dianggapnya alkali itu bukan air mineral. Alkali itu air mineral, mineral alkali. Karena saya mengikuti beberapa penjelasan, ada beberapa penjelasan yang menjelaskan bahwa bukan air apa, bukan air mineral. Jadi air alkali, mineral basa. Kemudian memiliki hidrogen aktif. Nah, ada juga yang keliru, katanya menyatakan oksigen. Justru di sini kebalik, kita itu
eh, alkali itu hidrogen aktif, gitu kan, sebagai antioksidan. Kemudian memiliki ion. Nah, ion negatif juga, gitu kan, untuk mencegah kerusakan sel DNA. Diukur dengan adanya alat ukur ORP. Nah, itu ORP makin rendah, itu antioksidan makin kuat. Kemudian 8, menjaga kesehatan tubuh agar tetap prima. Nah, inilah kelebihan dan keunggulan alkabes. Dan satu lagi, yaitu mudah dibawa kemana-mana. Beda dengan yang dibikin di botol. Jadi ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan ini, kelebihannya banyak. Gitu. Praktis, ekonomis, higienis. Nah, semuanya masuk. Nah, oksidasi sel. Jadi, kalau kita, tubuh kita itu, karena asupan yang sekarang berbagai macam makanan ya, terutama makan berwarna ya, anak-anak pagi di sekolah ya, udahlah udah canggih-canggih deh makanan sekarang, warnanya, bentuknya, sehingga menggugah selera ya. Tapi tidak disadari bahwa itu bisa merusak tubuh gitu kan dari makanan junk food, fast food dan sebagainya itu makanan yang sampah metabolisme yang tidak dikeluarkan oleh tubuh, tidak mampu dikeluarkan semuanya, sisanya itu akan membentuk radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Nah, dia akan mengoksidasi sel, akan merusak sel. Nah, ini contohnya gambarnya. Ini radikal bebas nih, yang sebelah kanan. Nah, ini ada merah nih. Ini sel. Nah, ini kan berpasang-pasangan nih. Nah, ini hilang pasangannya nih. Nggak ada pasangan. Nah, kalau ada, ini kan ngambil pasangan dari sini, ngerusak nih. Dari sel kita. Tapi kalau ada antioksidan, itu minumnya kita minum air alkali, alkabes. Nah, ini tidak merusak sel. Jadi tidak ganas gitu kan. Radikalnya tidak bebas lagi, tidak radikal lagi malah kan, karena ada pasangannya. Kasihan gitu kan. Nah, hancur selnya menjadi seperti ini. Kalau ada antioksidan dia enggak, dia tercegah gitu kan, karena dia mempunyai pasangannya. Jadi kalau ibarat pasangan itu ya, dia kalau punya hasil itu udah ada pasangannya, nggak jajan di luar gitu. Istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini akan aman karena ini mempunyai antioksidan. Mengapa AKB sangat dibutuhkan oleh tubuh? Organ jaringan sel. Nah, AKB bekerja secara cepat. Dalam menghidrasi sel tubuh, mengantarkan nutrisi yang fungsi sel bekerja secara optimal. Jadi gini, mengapa AKB itu sangat dibutuhkan? Ya jelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena tubuh kita tadi 70% itu harus dikondisikan cairan tubuh itu kita harus dalam kondisi sehat, minimalnya di netral. Syukur-syukur kita sampai seimbang di 7,3 sampai 7,6 pH. Nah, ini mengenai pH dan tadi lainnya itu akan dijelaskan detail nanti di acara khusus ya. Jangan lupa ada acara khusus yang membahas dengan secara detail. Kemudian, nah jika sakit bermasalah sel kita kan, nah itu karena kondisinya pasti asam tubuh kita. Contoh apalagi yang kanker tumor itu akan tumbuh dengan subur di kondisi asam. Walaupun kita minum obat apapun, tetap tumbuh lagi. Mungkin ibu yang pernah ya, pernah punya kendala di tumor, tumor, kanker, berobat, udah dioperasi, itu tumbuh lagi. Kenapa? Karena akar masalahnya tidak dibuang. Tapi kalau kondisi lingkungannya, lingkungan kondisi airnya itu di cairan tubuh itu dinetralkan, otomatis dia nggak hidup. Jadi air basah itu tidak hidup, sel-sel kanker, sel tumor, dan lain-lain penyakit lain itu tidak akan tumbuh gitu kan. Jadi sekarang fokusnya terapinya adalah terapi dengan air yang mudah, kemudian air ini mudah didapat di mana-mana, produk alkales juga sangat gampang dibawa kemana-mana gitu kan. Nah, ini Izumi alkabes menyeimbangkan kadar asam tubuh, membantu proses penyembuhan berat. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Bisa kita lihat. Shock ke pola, dan sebagainya. Kalau disebut satu-satu itu nggak ketulungan. Jadi, kenapa bisa banyak begitu? Nah, itu tadi karena yang dibetulkan adalah akar permasalahannya.
Jadi sistem hidroterapi dengan Alkabes ini pengobatan atau penyembuhan penyakit dengan cara memperbaiki kondisi pH cairan tubuh dan dilanjutkan dengan detoksifikasi, ya, terus melawan radikal bebas, antioksidan, antioksidasi. Nah itu, jadi poin utamanya adalah akar permasalahannya diselesaikan dulu, akhirnya penyakit-penyakit bisa sehat tanpa obat. Gitu. Nah ini ya kelebihan di Jumi Alkabes. Nah kemudian kita lanjut. Rumus kebutuhan air secara umum. Nah, tadi kita bicara mengenai kebutuhan air itu kita harus sesuai dengan kebanyakan berat badannya besar. Jadi badan kali 30 mili. Nah, kalau Bapak Ibu berat badannya 67 misalnya kan, kebutuhan air 30. Itu 2010 atau 2 liter lah, 2000 mili ya. Jadi 2 liter. Nah, seperti itu. Kemudian itu harus diperhatikan ya kebutuhan air. Nah, cara membuat pH air Alkabes. Nah, Bapak Ibu ini penting sekali nih. Kalau yang udah punya pH ya, punya Alkabesnya. Jadi 1000 mili air tambah 1 tetes sama dengan pH 7. Kemudian 600 mili tambah 1 tetes air pH 8 sampai 8,5. Kemudian 300 mili air tambah 1 tetes jadi pH 8,5 sampai 9. 200 mili air tambah 1 tetes itu pH-nya 9 sampai 9,5. Tapi nah ini berlaku hanya untuk air demineral. Apa itu air demineral? Tadi air sudah jelaskan bahwa air itu air yang tanpa mineral gitu kan. Yang diproses dengan sistem RO atau destilasi. Nah, contohnya apa? Contohnya yang udah teruji kita itu yang di pasaran mungkin banyak di apa? Banyak dicari lah, banyak mudah didapatkan di daerah tertentu yaitu merek apa namanya? Ada beberapa merek ya, Cleo, terus Amedis. Mungkin di daerah-daerah Bapak Ibu berbeda lah. Ada saya juga ada merek-merek yang nggak begitu hafal ya, karena di daerah kan ada macam-macam. Itu jadi yang berlaku ini patokan ini tetesan ini untuk air demineral ya Bapak Ibu, bukan untuk air mineral. Apakah air mineral bisa ya bisa juga sebetulnya, tapi lebih baik yang kita anjurkan adalah air non mineral. Kemudian pencegahan dosis dewasa 600 mili tambah 1 sampai 2 tetes air untuk 1 hari. Pengobatan, nah ini kembali ke 200 mili tambah 1 tetes. Jadi kembali ke pH 9 Bapak Ibu. Kalau untuk pengobatan itu ke pH 9 sampai 9,5 gitu kan. Dan diusahakan di situ. Nah, gimana caranya ya? Bapak Ibu harus punya alatnya lah, punya eh, pH cair ya terutama. Itu kan kelihatan. Kalau udah ditetes, udah ungu, nah itu udah 9, 9 ke atas. Kan saya bisa nggak air mineral? Nah ini kita bicara masalah ini airnya non mineral dulu ya. Kemudian air yang direkomendasikan air mineral, evaluasi pengobatan, evaluasinya begini, 3 hari nah, menggunakan air ini dengan cara seperti tadi, pagi, siang, malam, tapi kok nggak ada respon, nah, nggak ada reaksi misalnya kan. Nah, periksa lagi airnya, jangan-jangan tidak menggunakan air ini, jangan-jangan menggunakan air direbus kan gitu. Nah, kalau memang begitu, udah segera ganti dengan air non mineral. Nah, kemudian dia 7 hari tidak ada perubahan. Nah, itu juga nanti coba dicek airnya minum pakai air apa. Namun bisa ditambahkan dengan beberapa produk yang ada di PTBS yang cukup luar biasa. Itu namanya Redwan Bos ya. Itu luar biasa dari buah merah ya. Dan kemudian untuk diabetes, nah, ada bisa ditambahkan dengan nama produk diabetes ya ada dan herbar-herbar lainnya yang memang Bapak Ibu udah tahu ya di apa di katalog kan ada ya itu bisa ditambahkan. Jadi tetap dasarnya harus memakai
keseimbangan pH cairan tubuh itu dengan menggunakan Alkabes itu sebagai dasar ya. Karena diobatin apapun itu akan balik lagi. Contoh yang diabetes lah. Misalnya udah berapa tahun, ada yang puluhan tahun bahkan. Obat seharusnya kan itu sembuh harusnya karena diobat. Tapi kan tidak. Nah, ternyata permasalahannya di situ. Ini ada beberapa testimoni udah berapa tahun diabetes, ternyata diminum itu sekarang udah nggak minum obat sama sekali. Nah, alhamdulillah kan itu. Jadi akar permasalahannya yang harus diselesaikan. Nah, inilah apa namanya proses yang dilakukan oleh terapi dengan Izumi Alkabes. Nah, dosis anak-anak, dosis nyeli, tambah tetes. Tetap berat badannya diukur 30% dari rumus berat badan ya, Bapak Ibu. Kemudian berat badan kalau 10 kg kali 30, 300 mili. Nah, kebutuhan Alkabesnya berapa? Ya, 100 mili per hari. Nah, kemudian dosis bayi ada. Ini nanti bisa didapatkan, saya ini di grup ya, ada pengobatan 200 mili tambah air tetes 1 tetes, berikan 1 sendok 3 kali sehari untuk bayi. Bayi 1 sampai 5 tahun, 1 tetes ya, makan per 2 jam. Nah, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Apakah boleh? Boleh. Ini semua usia air ini sangat aman gitu. Kemudian untuk luka, kalau Bapak Ibu ada luka ya, luka bengkak, gatal, atau luka apa namanya diabetes ya, biasanya luka diabetes, maaf suka ada bau ya, ada bau. Itu sangat efektif ya, disemprot pakai cairan ini 100 mili air demineral tambah 10 tetes Alkabes. Coba itu biasanya udah saya coba juga, ada beberapa teman itu baunya cepat hilang, yang berbau itu, dan kulitnya makin halus, lemes gitu kan, dan itu rapat lagi lukanya. Kemudian untuk spray wajah, nah 100 mili tambah 5 tetes. Nah, kok bisa buat wajah? Sangat bisa sekali karena ini air alkali ini uh, bisa untuk anti aging, untuk menghambat penuaan dini. Jadi kalau rajin itu disemprot ke kulit yang udah bersih, dibersihkan dari make up, itu luar biasa. Itu selnya bisa lebih mudah dan udah ada testimoninya. Nah, untuk merambang mata, terutama yang katarak gitu kan, yang kurang enak mata, minus itu sering dibersihkan dengan dirambang malam mau tidur atau dan pagi pas bangun tidur bisa dirambangkan, ditetesin. Yang penting itu airnya, patokannya itu air udah di pH-nya pH 9. Gitu. Nah, 300 mili sama 3 tetes, nanti dirambang, dikedip-kedip, mata ke atas, bola matanya ke kiri, kanan, atas, bawah, sampai bersih. Nah, kemudian bisa juga untuk membersihkan telinga ya. Itu untuk pemakaian Alkabes. Nah, di sini ada sifat detoksnya. Nanti biasanya Bapak Ibu yang memakai atau mengkonsumsi Alkabes ini akan terjadi beberapa reaksi. Ada yang enggak juga, ada yang tapi pada umumnya ada reaksi. Misalnya mual, ada pusing, ada nyeri, ada gatal-gatal, ada meriang, macam-macam. Nah, itu tandanya itu bereaksi. Jadi jangan khawatir gitu kan. Itu bukan efek seperti obat ya. Kalau makan obat dan efek itu kan lebih ke negatif ya. Kalau reaksi itu belum tentu negatif gitu kan. Jadi bedanya seperti itu. Jadi ini reaksi ya, tindak balas sebetulnya. Jadi ibarat kita kalau luka ya, luka kena duri misalnya kan, terus kita korek-korek kan sakit. Nah, itulah yang namanya seperti itu. Jadi kita harus bersyukur malah ya, berarti ini ada yang nggak beres nih, minum Alkabes perasa begini ya. Nah, jangan sampai minum Alkabes kemudian berasa pusing, wah saya nggak mau minum lagi. Nah, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Jadi ini kalau udah minum terus ada reaksi terus berhenti, nah itu balik lagi ke awal lagi, itu kan bersarang lagi penyakit-penyakit itu, toksin-toksin nggak keluar. Itu biasa dalam pembuangan racun dalam rangka
detoksifikasi ya. Itu akan Bang, itu mengeluarkan apa ini? Biar abang tahu ini. mengeluarkan Jangan merah. cairan dari keringat keluarnya kan, buang air besar, buang air kecil atau gatal-gatal karena benjol-benjol juga. Ada juga yang benjol-benjol tapi ntar hilang. Nah, itulah untuk dosisnya. Jika terjadi tetap lanjut ya, kalau misalnya tahan dilanjut atau dinaikkan, kalau nggak tahan dikurangi dosisnya, itu aja seperti. Kemudian untuk gagal ginjal Bapak Ibu, nah, ini gagal ginjal yang khusus ya. Jadi jangan di air banyak harus ngikutin petunjuk dari dokter. Misalnya dari medis dari dokter, sehari Bapak Ibu yang gagal ginjal minumnya cuma 600 ml. Nah, jangan dilebihin. Tetap 600 tapi dialkalikan air minumnya, yaitu dikasih tetes. Kalau 600 ml kasih 3 tetes. Terus lakukan istiqomah, coba nanti akan terasa apa namanya perubahan-perubahannya. Nah, kemudian ijma al-khabis tidak berkesan air yang digunakan secara waktu minum. Nah, itu tadi kalau memang tidak berkesan ijma al-khabis ini pasti air yang digunakan harus dicek lagi dan cara dan waktu minum yang tepat. Nah, minum yang tepat gimana untuk terapi kesehatan itu? Pertama pagi bangun tidur dalam keadaan perut kosong, nah itu diminum, nah itu sangat bagus sekali. Kemudian kedua, diminum setengah jam atau 30 menit sebelum makan siang. Kemudian setengah jam tidur malam. Nah, itu bagus sekali. Nah, kenapa kalau yang siang sebelum makan siang takutnya ada masih makan obat ya. Jadi usahakan kalau minum alkali ini jangan disatukan dengan minum obat, dikasih jeda. Karena kita tahu obat itu sifatnya apa gitu kan. Kan ada yang sifatnya antiinflamasi gitu kan, ada yang asam. Nah, itu nanti akan berpengaruh. Nah, maka harus dikasih jeda. Nah, itu gunanya untuk dilakukan jeda antara alkali dengan obat seperti itu. Kemudian, nah ini ada indikasi gangguan bisa kita lihat. Mungkin ada yang minum, ini rasanya pahit, ada yang merasa sepet, ada yang merasa amis. Nah ini hanya indikator saja Bapak Ibu. Misalnya nih yang manis, berarti ada gangguan di pankreas ya. Kalau misalnya diminum, ini kok manis airnya. Padahal orang lain nggak manis ya, biasa. Itu diperkirakan akan ada gangguan di pankreas. Kalau misalnya kok asin, saya minum air asin, Bapak itu minumnya biasa aja, saya nggak asin deh, asin. Nah, yang asin itu biasanya gangguan pada saluran kencing dan kandung kemih. Itu hanya indikator-indikator saja, ini bisa dipakai patokan baku ya, tapi sebagai tandanya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat, tadi kita utarakan bahwa air alkabes itu atau alkabes itu bisa merubah air minum di tempat Bapak Ibu, merubah jadi air biasa menjadi air alkali. Nah, kita lihat demonya di slide ini. Nah, nah, itu kita bisa lihat Bapak Ibu ada dua tempat ya, dua gelas yang akan diisi masing-masing dengan air ya. Nah, apakah air ini asam, netral atau basa? Jadi ini pembuktian bahwa ijma al-khabis bisa merubah dari asam ke basa. Yang nggak bisa pakai terapi, air di rumah ibu sekarang bisa pakai terapi. Kita lihat masing-masing diisi dengan jumlah yang sama. Kita tes. Nah, ini perlu nih Bapak Ibu ada punya periksa punya pH cair, tester cair. Kita coba tes, kita uji airnya apa gitu kan, apa netral, basa atau asam. Nah, ternyata airnya warnanya mana ya Bu? Adanya warnanya sesuai dengan asam kuning. Coba kita ambil alkabes asam tadi. Kita lihat, aduh. Nah, ini jadi alkali Bapak Ibu. Jadi mudah sekali.
Dengan adanya Alkabes, air minum Bapak Ibu bisa berubah jadi alkali, jadi bisa pakai terapi. Jadi bisa sehat tanpa obat, terapi dengan air. Kemudian kita tes apakah benar ini bisa mendetoksifikasi atau bisa apa namanya mengeluarkan racun dalam tubuh, sisa-sisa detok kanan ya, sampah-sampah, limbah-limbah metabolisme dalam tubuh. Itu kan bersifat asam, ini anggaplah betadin ini zat kimia atau zat perusak lah. Ya kan nggak boleh diminum ya Bapak Ibu. Nah ini sifatnya asam. Ini zat kimia. Apa ini sampah dalam tubuh nih. Radikal bebas. Nah kita ini di Jumal Kabis ada antioksidan, oksidasi, anti karat lah istilahnya. Nah dengan ditetes Alkabes dia jadi bening, bening kembali ke semula. Jadi zat-zat kimia, zat yang tidak berguna, sampah-sampah dalam tubuh itu akan bersih, dalam kondisi bersih begitu. Nah bisa sehat tanpa obat. Karena permasalahannya kotor di dalam tubuh. Toksin yang menumpuk di dalam tubuh itu racun-racun yang tidak terbuang oleh tubuh ya, karena tubuh tidak mampu mengeluarkan semua sisa metabolisme yang berupa racun-racun atau toksin dalam tubuh. Kita harus bantu dengan dari luar, yaitu dengan minum air yang bersifat basah. Nah ini Bapak Ibu ada satu testimoni dari Kalimantan kalau salah. Ini cukup luar biasa ya. Ini namanya Bapak Hasim ya. Itu dari acara di Bandung waktu itu, Pak Andri yang apa namanya mendampingi beliau. Nah dia memakai Alkabes. Pak Hasim ini udah 8 tahun dia sakit. Termasuk itu kan sekarang bawa suntikan ya insulin. Dia diabetes, jantung, ada kolesterol macam-macam itu. Semuanya obatnya ada 14 jenis Bapak Ibu nih. Ada 14 obat. Dia kalau nggak minum, sehari minum obat, dia pasti besoknya dibawa ke rumah sakit. Jadi harus, ini ketergantungan obat nih, 14 jenis obat. Ini udah 6 tahun. Dan Alhamdulillah, nih, Alkabes, di Bandung kan 2 hari ya, 3 hari 2 malam. Nah ini di Bandung minum, Alkabes dia langsung lepas minum obat bisa dinaikkan dan dia yakin kan pernah Allah kehebatan kemudian ada yang bersifat basah itu kan akhirnya dia alhamdulillah Bapak Ibu nih dia kirim. Nah sekarang ini malah udah bisa donor darah. Ini orang yang punya diabetes 8 tahun sekarang donor darah malah kan luar biasa dan dia udah tidak makan obat sekali. Ini laporan beliau udah sehat. Jadi yang racun selama 8 tahun itu 8 tahun berapa hari kan 365 hari setahun kalau sekian tahun hari sekian tahun itu obat udah kemana-mana itu habis terkikis semua dengan Izumi Alkabes karena airnya bersifat basah. Nah ini, nah donor Oktober 2024 donor darah lagi. Jadi sekarang udah jadi pendonor darah yang tanya diabetes sekarang mulai jadi pendonor darah ya. Ini ada lagi dari Purwakarta nih, nanya Pak Dudung. Ini 4 bulan terbaring di rumah ya, sakit berobat nggak bisa bangun. Alhamdulillah dikasih AKB sama anaknya eh, bisa udah bisa kebon lagi Bapak Ibu. Sebentar. Nah ini yang batu ginjal, kemudian udah banyak testimoni. Ini yang kista 17 cm nggak operasi. Kemudian, nah ini banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sangat penting sekali untuk mendalami mengenai Alkabes ini. Nah untuk lebih lanjut, untuk secara jadi untuk mendapatkan sehat jasmani, rohani, dan terutama ekonomi ini sekarang di ujung
akan disampaikan oleh Bapak Andri yang luar biasa nih. Dia berpengalaman, beliau di Alkali, apalagi di pemasaran sangat berpengalaman. Nah, akan menunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana untuk sehat finansial.